Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baik lagi tentunya di channel Leo Ikals dan seperti biasa kita ada di acara ngopi. Dan seperti biasa di acara ngopi ini kita bakal ngobrol tentang banyak hal, tentang kontribusi, prestasi, tentang profil seseorang, profil lembaga ataupun hal kecil yang ringan gitu kan, tapi layak untuk kita bahas dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah berada di satu tempat yang luar biasa dan baru pertama kali, dan ternyata luar biasa, langsung disambut oleh seorang yang luar biasa juga, beliau yang ada di depan kita semua. Langsung kita kenalan aja siapakah beliau dan akan cerita apa hari ini. Kita langsung kenal aja, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih atas kedatangannya Kang Herman. Iya. Ya, ini acaranya apa? Nama kontennya ngopi. Ngopi. Nah, memang ngopi ini filosofinya luar biasa. Kalau pria yang suka kopi itu tidak mengenal waktu dan tempat. Nah, iya benar. Kalau channel ini ngopi itu ngobrol pintar, maka perlu juga dikasih tahu pemirsa bahwa untuk ngobrol pintar itu juga tidak mengenal waktu dan mengenal tempat. Kapanpun selagi itu punya kesempatan kita ngobrol tentang suatu hal yang bermanfaat. Betul. Jadi terima kasih sudah hadir. Saya izin memperkenalkan bahwa kedatangan Kang Herman ini tidak lain dan tidak bukan tadi itu ya, untuk ngobrol pintar. Kita sharing-sharing karena saya juga pengen mencuri ilmunya Kang Herman ini. Luar biasa. Saya agak sedikit lihat-lihat tayangan-tayangan podcast-podcastnya di YouTube, itu luar biasa. Yang pertama, saya Amirul Farouk. Saya asli kelahiran Waringin Kurung. Kemudian saya diberikan amanah untuk menjalankan satu lembaga pendidikan Islam yang dikenal oleh sedikit orang, yaitu Pondok Pesantren Al-Markaz. Pondok Pesantren Al-Markaz secara resmi pada hari ini dibuka.
rapi dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Gitu. Jadi Pak Ustadz yang manggilnya apa? Bebas. Bebas ya. Iya. Pak Ustadz. Kang Faruk aja. Kang Faruk aja ya, Ya. kayaknya enaknya ya, biar enak gitu Biar akrab. ya gitu. Oke, Kang Faruk. Kang Faruk sendiri mungkin sebelum kita ngebahas tentang pesantren Al Markaz tadi ya, mungkin bisa share nggak sih kenapa sih itu kan awalnya mungkin kan tahu gitu berdirinya gitu kan, kenapa didirikannya pesantren ini, seperti apa sih, mungkin bisa diceritakan? Ya, tentunya memang segala sesuatu ada sebab musabab ya. Ya, betul. Kenapa orang itu pakai payung? Karena memang mungkin di masa yang sebelumnya tidak memakai payung kehujanan. Iya, betul. Maka antisipasinya adalah ketika hujan itu memakai payung ataupun sedia payung sebelum hujan. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya amati sejauh ini, maka saya berinisiatif untuk mendirikan pondok pesantren. Artinya pengalaman itu banyak sekali kekurangan di diri saya sendiri sebetulnya. Saya ingin ini, saya ingin itu, maka kalaupun tidak terrealisasi atau tidak tercapai untuk saya sendiri, generasi muslim harus sampai pada titik itu yang saya mau. Karena sekarang kan zaman udah kita bingung nih ngontrolnya nih. Bahkan kita pakai alat navigasi yang keren secanggih apapun juga agak sulit zaman sekarang ini. Makanya tidak lain dan tidak bukan pondok pesantren Al Markaz ini kita establish untuk menjadi navigator bagi generasi muslim. Khususnya kita fokus di bidang akhlak. Karena tidak lain dan tidak bukan kunci selamat itu adalah akhlak. Kan saya juga dulu kurang berakhlak sebetulnya. Maka saya ingin anak-anak saya itu berakhlak. Ya. Saya dulu bodoh, maka saya ingin anak-anak itu pintar. Saya lemah, maka saya ingin anak-anak itu kuat. Mental saya tipis lah dulu itu. Maka saya ingin anak-anak saya mentalnya kuat. Nah, berdasarkan kekurangan-kekurangan ini, maka saya mendirikan pondok pesantren yang tujuannya yang tadi saya sebutkan. Ya. Karena memang walaupun sekarang itu kita di revolusi industri 4.0, ya digadang-gadang juga revolusi industri 5.0, ya ini nggak masuk di akal kita, ya nggak masuk di akal kita, itu hanya wacana-wacana, tapi ini fakta bahwa zaman ini memang kita berada di revolusi industri 4.0 dan menjelang 5.0. Nah, dengan segala keterbatasan pengetahuan kita tidak sampai ke situ. Maka untuk jalan tengah agar kita tidak bingung, kuncinya akhlak. Ya dulu zaman jahiliyah Rasul itu kurang segimana sih gangguannya. Dulu zaman Rasul itu kurang segimana ancaman jiwa, bahkan nyawa, bahkan segala-gala. Tapi Rasul hanya memodalkan akhlak. Semuanya selesai dan terlewati. Mau revolusi industri 4.0, 5.0, 6.0 dan seterusnya, ya tetap saya pengen anak-anak saya berakhlak. Gitu. Tidak hanya intelek tapi juga berakhlak. Seperti itu. Jadi awalnya dari kekurangan di diri saya, kemudian saya dirikan pondok ini agar anak-anak saya tidak seperti saya. Gitu. Istilahnya belajar dari pengalaman yang dulu gitu kan, biar tidak terulang kembali. Karena itu penting ya, sebagai manusia kita harus terus meningkatkan diri gitu kan. Dan jangan sampai kesalahan yang ada di generasi kita mungkin hari ini ya jangan sampai dibawa ke generasi selanjutnya. Malah kita harus mengubah supaya generasi selanjutnya itu bisa nyaman, bisa enak gitu. Nah, Kang Faruk ini mendirikan pesantren sebagai tadi itu ya, sebagai tempat atau rem lah gitu kan di tengah globalisasi yang begitu deras. Luar biasa ya. Ini untuk saat ini kira-kira ada berapa santri? Nah, bagian ini nih Kang Herman nih. Kalau saya suka ngobrol sama rekan-rekan sebelum bertanya biasanya ya, saya bilang gini, Kang, saya itu satu hal yang paling saya nggak suka, gitu. Ini lagi ngobrol ya.
ketika ada yang bertanya berapa sih jumlah santrinya, gitu. Ini bener nih. Jadi pas ya. Bukan berarti santri itu sedikit atau banyak. Kita bukan berbicara tentang Kuantitas. kuantitas. Karena sedikit atau banyak itu sama saja. Bedanya adalah yang banyak itu diberikan amanah lebih besar. Iya. Yang sedikit itu mungkin Allah memandangnya, oh kamu ataupun lo cuman mampunya ngurus segini, Iya. gitu. Tapi kan ada sesuatu hal di balik itu semua. Kalaupun saya punya satu santri, mungkin Allah berharap satu pun bisa jadi wawahid kal alf, satu seperti 1000 gitu kan. Mungkin Allah begitu ya. Tapi pertanyaan ini juga banyak yang ditanyakan ke saya. Nah, Al-Markaz ini karena memang baru 3 tahun, pondok pesantren Al-Markaz santrinya jumlahnya 78. 78. Iya, belum banyak. Secara Tapi kuantitasnya. ya mudah-mudahan wahid kal alf gitu, satu ibaratnya 1000. Jadi kalau 78 dikali 1000 ya segitulah jumlahnya. Harapan saya. Amin amin amin. Iya. Bukan halu, bukan. Iya. Mudah-mudahan. Ya kalau jadi leader semua kan ya kan di Nah, masing-masing lininya itu jadi banyak juga gitu Iya. kan. Dan ternyata memang baru tadi 3 tahun ya, 3 tahun 2018 akhir. 2018 akhir. Hmm. Dan sekarang sudah hampir 2022 gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih tentunya akan semakin banyak juga gitu kan. Karena emang baru ya namanya juga baru gitu kan. Saya juga Merangkak. sendiri aja baru tahu Pak di sini Oh, Masya Allah. ada pesantren gitu kan. Tadi diundang sama Pak Hadi. Tapi alhamdulillah lah dari sini mungkin dari obrolan kita hari ini juga mudah-mudahan sih bisa melebarkan sayap juga lah. Amin 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 ya Rabbal. Oke, kemudian tentunya ketika mendirikan suatu lembaga, tadi kan mungkin Kang Farouk sudah bilang bahwa memang lebih kepada pengen ngerubah perilaku atau akhlak tadi kan ya. Mungkin itu juga mungkin salah satu, semua pesantren juga mungkin ada ya. Nah kemudian di pesantren ini dari mungkin kurikulum atau segala macamnya ada perbedaan gitu. Ya, kalau kurikulum ini banyak dibicarakan. Memang kita mix ya atau combine. Iya. Kita itu pertama memakai kurikulum KMI, Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah Gontor. Kemudian kita juga memakai sebagian kurikulum MMI Darul Qolam. Nah, kita pun punya kurikulum mandiri Al-Markaz. Jadi 3 ini kita combine. Artinya memang tidak serta-merta kita copycat atau copy paste Dari satu Gontor aja ya, 100%. Nah, Karena itu kan belum tentu cocok dengan lingkungan di Waringin Kurung. iya. Ataupun kita copycat dari Darul Qolam 100%, itu pun hampir sulit ya. Iya. Maka 3 ini kita combine. Ya, memang menyesuaikan kebutuhan Iya. masyarakat sekitar. Nah, di Al-Markaz ini dalam hal pembentukan akhlak itu nggak jauh beda dengan pondok-pondok pesantren lain. Diajarkan bagaimana etika, bagaimana dimanifestasikan dengan etiket. Kemudian juga ada kurikulum mandiri yaitu agribisnis. Agribisnis. Ya. Nah. Apakah ini yang ada di belakang kita ini? Salah satunya. Jadi gini, untuk menerapkan kurikulum mandiri agribisnis ini nggak mudah. Nggak mudahnya, luar biasa susahnya. Susahnya karena mindset, pola pikir, kemudian kebiasaan, khususnya wali-wali santri itu sulit dirubah. Mindset wali santri itu, anak saya mondok bukan untuk bertani. Nah, Ya, anak saya mondok itu bukan untuk nyangkul, bukan untuk panas-panasan. Padahal di Al-Markaz ini agribisnis itu kita kemas sedemikian rupa, pun bukan hanya belajar manajemen ya, manajemen keuangan, manajemen waktu, manajemen lain-lain segala macam kita ajarkan. Bahkan melibatkan guru akuntansi, ekonomi, kemudian guru komputer dan guru pertanian. Tetapi ada sisi lain filosofinya. Filosofinya itu banyak. Yang pertama, anak harus diajarkan untuk membiasakan diri bekerja keras. Nah, iya. Bekerja, Etos kerja gitu. ya. Jadi ketika lulus pesantren itu mau kuliah dimanapun atau lulus kuliah mau kerja di perusahaan manapun, bahkan perusahaan raksasa sekalipun, kalau sudah terbiasa bekerja di kebun itu pasti nggak malas. Ya. Jadi menjadi santri yang aktif bukan yang pasif. Ada orang intelek tetapi pasif, megegeg begitu kalau bahasa kita nyamuk. Iya. Nggak mau gerak sama sekali. Ada rumput, ada sampah di depan nggak mau diambil.
karena memang nggak terbiasa untuk bekerja. Jadi di agribisnis salah satunya itu. Yang keduanya kaitannya dengan akhlak juga. Ya. Kalau akhlak, kita seluruh pesantren diajarkan untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian memperbaiki hubungan dengan manusia. Nah, ada yang lupa. Sebenarnya kan Allah kan menganjurkan kita untuk bukan hablum minallah hablum minannas, tapi hablum minal makhluk ya. Iya. Jadi seluruh makhluk yang hidup itu pun kita harus berinteraksi. Salah satunya adalah tanaman ini. Ya. Tanaman ini luar biasa. Kadang-kadang menghilangkan kegalauan. Untuk juga mengingatkan bahwa Allah itu punya kuasa tertinggi. Ya. Dengan cara bagaimana sih bisa kau berbuah kemudian matang bisa dikonsumsi, dan juga kita harus sabar untuk merawat, penuh perasaan. Jadi mengontrol hati itu susah. Kalau sama manusia bisa kita, iya pak sopan. Nah, tapi tangan kita misalkan bawa kayu ngegeprek-geprek apa daun-daun kan, rusak pohon. Padahal itu juga sama makhluk. Nah, kita juga coba melatih diri kita untuk merawat makhluk Allah yang disebut tanaman. Itu untuk mengontrol diri. Ya itu juga berakhlak, kita berakhlak dengan tumbuhan. Begitu. Tapi kadang-kadang wali santri salah paham. Nah, ini tantangan Pondok Pesantren Al Markaz. Mudah-mudahan seluruh wali santri Pondok Pesantren Al Markaz bisa dengar bahwa tujuan Pondok Pesantren Al Markaz mengadakan kurikulum mandiri agribisnis ini banyak hal. Ya, banyak sekali halnya. Hikmahnya banyak, ya sebabnya banyak, nanti juga akibatnya kalau sebabnya baik, akibatnya juga baik. Gitu. Wow, jadi keren ya. Salah satu unggulannya adalah di agribisnis. Ya. Ya, karena ini juga kayaknya lagi karena memang apa ya? Saya ngelihatnya ya, Pak. Kalau mungkin Kang Faruk sendiri mungkin sudah lama gitu untuk merencanakan. Tapi salah satu hal kayak misalkan bercocok tanam itu ternyata saat ini memang lagi bener-bener naik lagi kan, gara-gara adanya pandemi, orang di rumah, gitu kan ya. Kalau yang saya lihat gitu, cuman ternyata tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali hikmahnya. Ya. Salah satunya adalah kita tuh nggak bisa instan loh. Ya. Karena dari kita pertama kali nanam sampai dikonsumsi itu butuh proses. Nggak bisa dong langsung ditanam besok misalkan kita langsung konsumsi, itu kan ada prosesnya. Itulah hikmah, salah satu hikmah yang bisa diambil dari bercocok tanam ya, yang mungkin diajarkan di pesantren ini keren banget ya. Jadi luar biasa. Nah sekarang nih kita juga mungkin pengen tahu juga gitu, kegiatan-kegiatannya mungkin seperti apa sih gambarannya gitu di pesantren Al Markaz ini. Selain tadi mungkin ada kurikulum yang tadi agribisnis ini, ada lagi nggak sih untuk kegiatan-kegiatan mungkin untuk membuat santrinya mungkin lebih istilahnya banyak input lagi gitu pada diri. Kalau kegiatan mungkin hampir sama ya dengan pondok pesantren modern yang lain. Bangun jam 4 atau setengah 4, kemudian sampai kegiatan itu sholat subuh, kemudian mandi, sarapan, ke sekolah jam 7:15 sampai asar. Gitu. Nah, setelah asar berolahraga, kemudian sholat jamaah, ngaji terpimpin dengan guru masing-masing, sholat isya, habis itu muwajahah, belajar bersama dengan wali kelas masing-masing. Nah, ini malam-malam juga sama lah kayak pondok pesantren yang lain. Ada muhadharah, pidato 3 bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kemudian ada juga kajian kitab Safinatun Najah, ada kajian juga di ilmu alatnya itu jurumiyah, sesekali kita alfiyah, dikombin juga. Nah, kalau saya berbicara ini, kadang-kadang saya juga nggak kuat membayangkan kegiatan santri itu begitu padat. Iya. Tapi tidak bagi mereka, justru karena mereka itu kan kita ada satu visi atau misi ya, rosih fil ilm. Jadi saya pikir mereka lapar, mereka haus akan ilmu. Kalau kita kan mungkin sudah usia ya, belajar itu udah keras kepalanya, atos. Kalau mereka masih empuk kepalanya, jadi mereka masih banyak menampung ilmu-ilmu. Tidak dengan kita, tapi mereka mampu. Nah, ini yang membuat saya juga lebih semangat, karena lebih semangat untuk memanage juga para ustadznya. Kalau saya sering menekankan kepada ustadznya bahwa ustadz itu ibaratnya teko kan ya. Iya. Ya, teko. Santri ini gelas. Teko ini terserah nih mau isi apa.
Iya. Coca-Cola, Sprite, susu, madu, tergantung ustadznya. Kalau ustadznya malas-malasan, saya mau air putih biasa aja lah. Mungkin yang belum dimasak lagi dari keran. Kemudian dituangkan ke gelas santri, ya itu hasilnya. Tapi kalau ustadznya ini coba mengupgrade diri, kualitasnya kemudian ditingkatkan. Oke, saya mau teko saya isi madu gitu kan. Maka dituangkan itu madu. Itu jauh lebih berkualitas dari cairan apapun gitu. Iya. Nah, ini saya selalu menekankan ustadz-ustadznya begitu. Karena apa? Saya teringat kalau ini guru itu kan diibaratkan wungkal. Wungkal. Apa sih namanya? Untuk ngasah pisau tuh. Kang Adi. Oh, Ya. nggak pisau itu Iya. ya. Iya. Guru itu selalu mempertajam banyak orang. Tetapi guru itu kadang-kadang karena wungkal, karena tepat untuk ngasah itu dia nggak tajam. Oh iya. Jadi kapan gurunya mau tajamnya? Lu najemin orang-orang aja kan. Iya. Dia sendiri nggak tajem. Makanya banyak misalkan guru-guru yang sudah senior ya hidupnya begitu-gitu aja. Nah, ini akan coba kita rubah untuk guru-guru al-markas. Guru al-markas selain menajamkan orang lain juga guru sendirinya harus tajam. Begitu. Karena ya kuncinya ada di gurunya. Eksis atau tidaknya pondok pesantren ataupun disiplin ataupun anak-anaknya itu tergantung dari ustadz-ustadz. Tapi selama ini yang dilakuin oleh Kang Farouk sendiri mungkin apa sih gitu yang bisa tadi menajamkan ataupun tetap bisa supaya guru-guru ini tetap upgrade gitu. Kalau saya selain pelatihan-pelatihan ataupun kita kumpul rutin, saya sifatnya saya jarang ketika setelah kumpul, di luar briefing atau meeting saya tegur. Karena memang saya pengen tahu sebenarnya guru itu nggak usah ditegur. Ustadz itu nggak usah pakai teguran. Al-akil yakfihi bil isyarah. Orang yang berakal, yang punya otak, yang punya akal, itu cukup dengan isyarat. Nggak usah ditegur-tegur. Weh guru, ayo ngajar, ayo belajar. Nggak perlu. Karena saya pikir guru-guru itu punya akal. Jadi tidak perlu ditegur-tegur. Karena saya juga harus tahu mereka ini kualitasnya mau dinaikkan atau tidak gitu. Kalau misalkan ayo ngajar, berarti sama dengan akalnya tidak berjalan gitu. Jadi al-akil yakfihi bil isyarah. Orang yang berakal itu cukup dengan isyarat. Begini selesai gitu. Jadi saya jarang. Nah, banyak guru yang merasa seperti itu. Sehingga kadang-kadang merasa bahwa saya salah apa nih gitu kan. Akhirnya memperbaiki diri gitu. Dan lain-lain. Jadi alhamdulillah gitu. Tapi selama ini Pak cara apa ya kepemimpinannya Kang Farouk sendiri itu seperti apa sih gitu dalam menghadapi mungkin ada guru yang ternyata tadi itu ya mungkin ada lah gitu yang nggak sadar kalau misalkan dia salah gitu kan, tadi udah di ini syarat aja lah gitu, tapi dia nggak berubah juga. Itu gimana sih? Kalau ini yang sering juga saya bicarakan. Kalau saya berbicara sama istri, sama pengurus-pengurus pondok pesantren yang lainnya, bahwa pondok pesantren Al-Markaz ini tidak lain dan tidak bukan dari kita mulai dari santrinya. Saya berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya tidak mampu untuk menyeleksi santri, maka Allah yang seleksi. Jadi mana nih santri yang butuh masuk ke Al-Markaz, apapun backgroundnya, apapun kondisinya, ketika Allah itu yang sudah menyaring, ini nggak bisa baca maka harus di Al-Markaz, ini agak sombong nih maka harus di Al-Markaz. Nah, itu udah disaring. Begitupun sama gurunya, saya minta ya Allah minta tolong deh saringin deh guru-guru gitu. Maka guru-guru atau ustadz-ustadz yang masuk itu saya yakin itu udah disaring sama Allah. Dan ketika terjadi sesuatu pun saya hanya berdoa, ya Allah, saya tidak perlu menggunakan tangan besi, tapi dengan sendirinya ketika guru itu atau ustadz itu udah niatnya sudah belok, maka dia akan keluar sendiri otomatis. Dan itu udah banyak yang seperti itu Pak ya. Tanpa istilahnya kita kerasin atau kita pecat, banyak yang mengundurkan diri ya. Karena itu tadi saya hanya bisa berdoa, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke, tadi sempat ngobrol sekilas Pak sama mungkin pengurus juga lah, gitu, pengurus dari pesantren ini, bahwa tadi akan sebenarnya ada program pertukaran belajar dengan di Korea gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan juga nggak Pak? Yang terhambat karena pandemi gitu ya. Kita harusnya 2 tahun yang lalu ya kita punya program. Berarti 2019
19 ya. 2019 itu kita sudah setting, dari pihak Korea juga sudah siap untuk menerima mereka. Bukan pertukaran pelajar sebetulnya. Kalau pertukaran pelajar kan Dari sana dari juga sana ada. kita kirim santri-santri kita yang punya passion di leadership dan agriculture gitu. Oh, wow, keren banget. Kita kirim misalkan berapa orang, 30 orang untuk menjalani pelatihan leadership. Jadi leadership itu ada di 90% bobotnya, yang 10%-nya adalah pertanian. Kenapa pertanian justru sedikit persentasenya? Karena Korea tidak cukup kuat untuk menandingi Jepang dalam hal teknologi di bidang pertanian. Maka digenjotnya itu di bidang leadershipnya, karena kita tahu kan Korea itu luar biasa disiplinnya, kepemimpinannya juga luar biasa. Kalau main ke Korea lihat nggak ada masyarakat itu yang lehe-lehe, yang idle itu santai-santai. Mereka duduk aja tegak gitu kan, gini. Jalan aja cepat gitu, nggak kayak kita. Kalau kita kan jalannya mundur ya, bukan maju tapi mundur. Kalau di Korea cepat karena mereka lebih memanifestasikan pemikiran mereka atau mengartikan apa yang mereka tahu tentang waktu. Waktu itu luar biasa berharga menurut mereka. Kalau kita kan nanti aja. Kalau mereka enggak. Ya, ini hal-hal seperti ini yang harus kita juga contoh ya. Karena kalau kita tahu, kita juga dianjurkan untuk mengambil hikmah dari segala sesuatu. Bahkan dari non muslim pun kita dianjurkan untuk mengambil hikmahnya. Karena hikmah itu punya orang mukmin, dolatul mukmin atau mukminin, sesuatu yang punya mukmin, orang mukmin tapi hilang. Maka kita harus cari itu hikmahnya, sekalipun itu adanya di dalam neraka misalkan, karena itu punya orang mukmin, apalagi orang kafir gitu. Jadi kita bisa copy ataupun kita bisa terapkan kedisiplinan, menghargai waktu dan lain-lain. Itu luar biasa ya. Kalau kita banyak malasnya. Tapi itu program ke Korea itu memang sudah, apakah mungkin dulu Kang Faruk pernah ikutan juga di sana atau gimana sih? Ya, dulu saya di 2011 saya berangkat mengikuti pelatihan selama 3 bulan. 3 bulan, kemudian kembali lagi. Karena selama pelatihan itu saya dianggap paling semangat. Kemudian ketika ada seminar ataupun kelas-kelas dengan profesor-profesor, saya paling vokal. Ya karena saya nggak mau rugi. Iya, kesempatan lah di sana. Nggak mau rugi, paling vokal, saya nanya apa aja. Ya. Justru memang kebalikannya. Dulu kita belajar bahasa Inggris itu kan di pondok tuh broken language ya, bahasa yang rusak gitu. Nggak make grammar, nggak make apa-apa. Jadi sebelum berangkat ke Korea saya belajar bahasa Korea. Oh, saya beli bukunya kan, kamusnya segala macam belajar. Begitu nyampe di Korea, ternyata bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Waduh, saya bilang ini gimana ini? Maka saya mengingat kembali ketika saya di pondok pesantren belajar bahasa Inggris, saya belajar di sana bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah karena memang keinginannya tinggi, ketika ada kelas-kelas itu saya paling vokal. Nanya, akhirnya saya dikenal. Begitu pulang ke Indonesia di tahun 2014, saya dipanggil kembali karena dipilih sebagai duta pionir se-Asia. Jadi saya berangkat lagi ke Korea sekali lagi selama 1 bulan, hitung-hitung 1 bulan tuh liburan lah. Kalau 3 bulan tuh emang suntuk 3 bulan. Selama 3 bulan saya nggak dengar suara azan sama sekali. Ya karena emang nggak ada speaker, adanya bunyi lonceng apa saya nggak tahu, itu mungkin dari gereja mungkin ya. Dan itu hampa. Jadi bohong kalau misalkan orang Indonesia bilang lebih enak tinggal di luar negeri. Kecuali negara muslim. Ya. Karena ya rumah kita sendiri itu di sini lebih nyaman. Ya, waktu sholat tuh selalu ada ya, gitu ya. Kita tuh nyaman di Indonesia gitu. Jadi cintailah Indonesia. Gitu. Jadi berawal dari situ Pak ya. Ternyata pengen Kang Faruk juga maksudnya pengen ngebawa santrinya supaya mengetahui gitu ya, ilmu-ilmu yang ada di luar sana. Ini luar biasa. Dan ternyata keren banget lah gitu kan, tadi dari visinya sampai program-programnya juga. Dan kalau tidak salah sekarang juga akhir tahun ini lagi ngebuka ini baru ya, Insya Allah. mungkin bisa di sharekan juga gitu kan, mungkin buat teman-teman ataupun yang lagi nonton ini juga pengen gimana sih cara masuknya gitu. Jadi sebelum ada teknis cara masuknya, saya hanya ingin sampaikan kalau pondok pesantren itu biasanya berdoa, ya Allah
berikanlah kami santri yang banyak. Hmm. Ya, misalkan sejumlah tetesan air hujan. Oh, iya. Ya itu. Yes. Tapi saya khawatir itu dikabul. Ketika dikabul itu masalah buat kita, Itu karena dia. kita nggak ada tempatnya. Kalau lo kabul misalkan banyak santri yang daftar, tempatnya di mana? Maka untuk pendaftaran ini lagi-lagi saya serahkan, Allah lebih tahu. Kira-kira Al-Markaz ini dikasih amanah berapa santri, Allah lebih tahu. Maka calon santri yang mau mendaftar ke Al-Markaz, jadi itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi silahkan daftar. Gitu. Kalau mau masuk ke ruang qadarnya Allah, jadi silahkan daftar. Caranya mungkin karena kita nih sekarang serba digital, kita pendaftaran secara online. Mungkin nanti kita via medsos kita sebarkan link Google Form-nya. Ya simple aja, nggak usah susah, karena masyarakat ini banyak yang nggak paham. Iya, benar. Jadi itu ya teman-teman ya, kilasan obrolan saya dengan Kang Faruk, selaku pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Markaz di Waringin Gurung. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih detailnya atau pengen tahu tempatnya seperti apa, seperti yang di kita nih belakang kita ini ada anggur gitu. Ya. Saat ini selain anggur ini apa lagi yang lagi coba di ini? Nah, tuh, kita lagi tanam melon, kemudian anggur. Jadi memang saya mau bicara sedikit tentang anggur ya. Kenapa kita tanam anggur? Ini ada kaitannya dengan tadabbur, ada kaitannya dengan tafakkur. Anggur itu di setiap ayat yang membicarakan tentang buah-buahan, anggur nggak pernah lepas. Iya, selalu ada. Artinya anggur ini buah-buahan surga. Kalau diibaratkan ilustrasi ketika Isra Mi'raj itu ada pemuda yang memetik anggur satu, bukannya habis tapi malah banyak, tumbuh lagi ya. Dan kemudian hebatnya anggur itu, ini setiap ruasnya itu ternyata ada yang meneliti, ruasnya ini ada mata tunas sejumlah 99. Wow, ternyata ya. Nah 99 itu ya kalau kita udah paham lah, Iya, Asmaul Husna. Jadi but ataupun di sini ada mata tunas satu ring ini ada 99. Ya ada satu ring ini. Jadi ketika ini habis tumbuh lagi itu 99. Mungkin kita berpikir bisa mengkaji, oh mungkin but yang pertama itu Ar-Rahman ya. Kemudian yang sampai terus terakhir misalkan Sobur ya, mungkin nanti juga santri bakal dikaji. Ya bakal dikaji oleh santri bersama-sama. Kenapa Allah itu berbicara buah-buahan itu selalu disandingkan dengan a'nab, inab itu selalu. Ya kalau dulu yang kita tahu kan hanya anggur itu makanan raja ya. Iya. Jadi raja itu wajib itu makan anggur itu. Ya mungkin karena nggak ada salak dulu. Salak mungkin pakai salak. Jadi ini juga berkaitan dengan soft skill dan hard skill santri. Santri akan belajar tentang merawat budidaya melon. Santri akan belajar grafting atau sambung pucuk untuk anggur. Dan ini mereka bisa menanam di rumah masing-masing, membahagiakan ibu mereka. Jadi ini untuk sementara ini, jadi ketika sudah panen itu nanti akan dibagikan ke santrinya, atau mungkin ada kedepannya mungkin akan ibaratnya bisnis juga gitu, dijual mungkin seperti itu. Kalau dijual itu belum, karena ini kan ada lisensinya. Ini anggur ini ada 23 jenis varian, datangnya kebanyakan dari Ukraina. Nah, itu punya lisensi, kita nggak bisa menjual ini ke supermarket dan lain-lain. Paling kalau misalkan untuk konsumen yang datang ya pengunjung nggak jadi masalah. Tapi ini fokus untuk dihadiahkan ke para tamu yang mau icip-icip. Ini juga edukasinya, semua rumah harus tanam anggur karena anggur yang dari luar itu belum tentu atau belum terjamin kualitasnya. Bisa pakai formalin, pengawet. Kalau kita tanam anggur sendiri, ya kita tahu lah kualitasnya. Jadi sehat gitu. Wow, keren banget ya. Nggak terasa loh teman-teman ya, kita sudah berbincang udah gak lama juga ternyata. Terima kasih Kang Faruk ya. Sama-sama, saya terima kasih. Sukses terus dan tentunya bisa bertambah kemanfaatannya dari adanya pesantren ini untuk warga sekitar khususnya, dan juga untuk Indonesia pada umumnya. Dan siapapun yang mau di sini gitu kan, tadi sudah dibicarakan, mudah-mudahan
adik-adik yang lagi bingung gitu kan ketika nonton ini, siapa tahu gitu kan bisa main ke sini juga dan pengen belajar di sini juga. Oke, mungkin itu edisi ngopi kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi tentunya di episode selanjutnya. Tetap stay tune juga tentunya di channel WIK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.